Salam Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya mau beri judul Tindakan Iman. Pagi ini saya akan berbicara bahwa segala sesuatu tentang Tuhan harus kita hidupi dengan iman. Mengapa? Karena kita nggak bisa lihat Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Ia harus percaya bahwa Allah ada. Itu iman, saudara. Seringkali kita mendefinisikan iman dengan cara yang sangat rumit. Tapi ternyata iman itu dimulai dari mempercayai eksistensi Tuhan. Mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Mungkin saudara akan berkata, itu kan mudah. Nggak semudah itu, saudara. Banyak kali kita lupa kalau Tuhan itu ada. Dikatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berarti kalau orang itu percaya bahwa Tuhan itu ada, dia akan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang yang terjebak melakukan rutinitas agama. Seminggu sekali ke gereja. Setelah itu, Senin sampai Sabtu, mereka lupa bahwa Tuhan itu ada. Mereka tidak cari Allah, bahkan tidak hidup takut akan Dia. Apa yang menjadi dasar daripada iman itu sendiri? Ada 3 hal. Yang pertama, keyakinan yang teguh akan kasih Tuhan. Kita mempercayai bahwa Tuhan itu ada, karena firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16. Kita harus percaya kepada kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita harus yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Pertama kali saya dijamah oleh Tuhan, saya merasakan betapa Tuhan itu sayang sama saya. Dan itu yang memulihkan saya. Sebaliknya, musuh iman adalah kita tidak percaya kepada kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Contoh, ada orang yang beragama Kristen tapi masih hidup tertuduh karena dosa masa lalu. Kalau kita yakin bahwa Tuhan itu mengasihi kita, bahwa Dia mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia memberikan kita kehidupan yang baru hari ini. Dan dalam perjalanan iman kita jatuh. Jangan tertuduh, saudara. Berbaliklah kepada Tuhan dan minta ampun. Masalahnya, banyak orang yang terjatuh lagi karena mereka tidak bebas dari rasa tertuduh. Ada juga orang yang berpikir bahwa Tuhan itu ada nggak sih sebenarnya? Lalu main-main dengan kasih karunia Allah. Bikin dosa terus, lalu minta ampun. Bikin dosa lagi, minta ampun lagi. Itu namanya tidak ada pertobatan. Kalau Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh percaya Tuhan itu ada, Tuhan mengasihi kita, saya yakin orang pasti ingin berhenti berbuat dosa. Kalau kita sadar bahwa Tuhan sangat mencintai kita, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang melukai hatinya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar iman yang kedua yaitu
kepercayaan penuh kepada kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Yang menjadi landasan iman kita adalah firman Tuhan. Kita nggak mungkin punya iman kalau kita nggak ngerti firman. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 berkata begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau orang yang punya iman, mereka percaya bahwa Tuhan benar-benar ada, mereka juga percaya kepada firman-Nya. Orang yang percaya kepada firman akan hidup melakukan firman. Sebaliknya, musuh iman adalah ketika orang tidak menghidupi firman, mereka sedang memungkiri kekuatan Allah. Banyak orang yang duduk dengar firman, tapi tidak melakukan. Mereka membuat iman mereka sia-sia. Karena ketika kita mempercayai sebuah kebenaran, kebenaran itu menjadi sebuah landasan atas semua perbuatan kita. Orang yang mempercayai firman, setiap perbuatannya dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Dasar iman yang ketiga adalah mempercayai janji Tuhan akan kehidupan kekal. Kita semua berusaha menjaga hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa, sungguh-sungguh mencari Tuhan, melayani Tuhan, menjaga hubungan dengan suami, mengurus anak-anak dengan baik, dan sebagainya. Kita menjaga hidup kita sungguh-sungguh untuk apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kerajaan surga. Dasar dari iman kita adalah pengharapan akan hidup kekal bersama dengan Bapa di surga. Sebaliknya, musuh iman adalah tidak yakin bahwa surga itu ada, neraka juga ada. Mungkin saudara akan bertanya kepada saya, dari mana saya yakin bahwa surga ada dan neraka ada? Saya hanya yakin akan janji Yesus saja. Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayatnya yang ketiga. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bagaimana kita bisa bertahan menghadapi segala pencobaan? Bagaimana kita bisa bertahan untuk menolak setiap godaan? Bagaimana kita bisa bertahan untuk terus berjuang menghadapi orang-orang yang iri, dengki, melukai kita, dan yang jahat sama kita? Kita harus berusaha melakukan firman. Tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita terus mengampuni orang yang bersalah. Mengapa? Karena kita punya iman bahwa orang yang hidup dalam kebenaran dan punya iman kepada Kristus, mereka diselamatkan. Saya percaya kepada janji Tuhan bahwa kita akan diam bersama Dia di dalam kekekalan selama-lamanya. Itu yang menjadi dasar iman kita pada pagi hari ini. Jangan sampai lepaskan iman Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang ingin berkenan kepada Tuhan, mereka harus hidup dengan iman. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini,
berkat yang tidak terbatas bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.